Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosumailina. Saya selaku Wakasek Kurikulum di SPK 3 Bina Bakti tahun ajaran 2020-2021. Saya akan menjelaskan sedikit dari kurikulum SPK 3 Bina Bakti. SPK 3 Bina Bakti menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, dan menyimpulkan atau mengkomunikasikan. SPK 3 Bina Bakti memiliki beban belajar seperti ini, oke? Dari agama kelompok A sampai kelompok C, di mana muatan lokal di sana. Untuk kelas 7, beban belajarnya 42 jam pelajaran, kelas 8 43 jam, dan kelas 9 44 jam. Kalau normal, itu Senin masuk jam 6.40, dimulai dengan devotion pagi, berakhir jam setengah 2, 13.30. Selasa sampai Rabu ada sedikit perbedaan antara 7, 8, dan 9. 7 dan 8 mulai jam 6.40, selesai 13.30. Tapi untuk kelas 9 mulai 6.40, selesai jam 2:10. Kamis dan Jumat semua sama, 7, 8, dan 9, mulai 6.40, selesai untuk hari Kamis jam 2:10, untuk hari Jumat 11.40. Tetapi hari Jumat ada tambahan untuk CLCS khusus di hari Jumat, kurang lebih 90 menit, baik untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk model penilaian, ada 3 penilaian dalam kompetensi, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Bisa dilihat persentasenya seperti ini, baik secara spiritual, sosial, pengetahuan, ataupun keterampilan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM di SPK 3 Bina Bakti ini diambil nilai 70, hasil rata-rata dari berbagai mata pelajaran yang ada. Saya sudah jelaskan sedikit tentang peraturan akademik yang rada mungkin berbeda dari SD. Untuk ulangan, hanya 2 mata pelajaran per hari. Nanti siswa akan diinformasikan 4 hari minimal sebelum ulangan tentang apa saja materinya dan waktunya kapan dan sebagainya. Kalau siswa berhalangan hadir karena sakit, kematian keluarga, ataupun hal yang lain yang penting, bisa susulan. Paling lama itu 6 hari dari pertama dia masuk sekolah. Tapi kalau siswa itu karena alfa, izin karena kenduri, rekreasi, itu tidak bisa susulan. Oke, maka maaf, harus diberikan nilai 0. Bagaimana kalau mau susulan? Orang tua cukup menyampaikan surat. Kalau dia memang anaknya sakit, bisa sampaikan surat sakit dan seterusnya. Susulan tersebut bisa diberikan kepada surat tersebut bisa diberikan kepada wali kelas, sehingga anak bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran kapan mau susulannya. Tapi kalau dia skorsing, tidak ada susulan dan harus diberikan nilai 0. Nah, bagaimana kalau misalnya hasilnya tidak mencapai KKM? Akan diadakan remedial. Remedial ini harus mencapai KKM tadi, karena KKM kita 70. Remedial hanya dilaksanakan untuk ulangan harian. Untuk UTS atau ujian tengah semester, UKK atau UAS, tidak ada remedial. Mungkin ada guru yang memberikan remedial teaching terlebih dahulu sebelum remedial, supaya anak lebih mengerti saat remedial. Di SPK 3 Bina Bakti juga ada namanya tugas atau PR pun latihan yang sesuai dengan KD dari setiap mata pelajaran. Dan ini akan menunjang untuk evaluasi dan pembelajaran setiap anak yang ada. Untuk kenaikan kelas, kita mengambil kenaikan kelasnya nilai kumulatif antara semester 1 dengan semester 2, jadi penggabungan. Semester 1 berpengaruh 40%, semester 2 berpengaruh 60%, serta kehadiran minimal 90%. Tidak ada nilai kurang dari 40, karena itu tidak boleh dari aturan pemerintah yang ada. Untuk naik tidak naiknya, ada forum namanya rapat pleno Dewan Guru. Kalau tidak mencukupi, bagaimana? Maaf, harus tidak naik kelas. Tidak ada Bina Bakti, SPK 3 Bina Bakti melakukan mekanisme naik percobaan. Itu tidak ada. Jadi tidak naik ya tidak naik. Kalau sudah 2 kali berturut-turut tidak naik, maaf, siswa tersebut harus mengundurkan diri dari SPK 3 Bina Bakti. Tapi hal itu belum pernah terjadi, karena kita flashback dari yang tahun kemarin, ketuntasan belajar itu mencapai kelas 7 kurang lebih 98%, kelas 8 juga 98%. Jadi kalau rata-rata ketuntasan belajarnya di atas 75%, sangat baik. Kenaikan kelasnya pun baik, 100%, semua anak naik kelas. 7 ke 8, 8 dan ke 9. Nah, untuk PJJ bagaimana nih? Karena kita masih jarak jauh, tidak bisa anak datang ke sekolah. Saya berharap
Bapak Ibu bisa menyediakan beberapa fasilitas pendukung untuk diselenggarakannya PJJ, antara lain handphone Android atau laptop atau PC yang menunjang anak-anak untuk belajar, aplikasi YouTube untuk melihat video, aplikasi meeting conference kayak Google Meet, Zoom, Webex, dan lain-lain, serta yang terpenting adalah koneksi internet yang ada. Buat apa sih meeting conference? Itu nanti dalam 1 minggu ada di mana guru akan bercakap-cakap dengan siswa. Mungkin siswa ada bertanya, nggak ngerti sebelah mananya, materinya seperti apa dan sebagainya. Disitulah waktunya mereka boleh berinteraksi, seperti halnya di kelas. Kalau video YouTube itu saat guru memberikan bagaimana pengajarannya. Jadi kita berusaha guru yang sendiri yang membuat videonya, bukan ngambil dari video orang lain, ya. Di setiap video, setiap meeting, setiap conference pasti ada tugas, pasti ada latihan, sehingga anak-anak boleh mencapai target tertentu. Dan saya berharap sih setiap tugas tersebut tidak terlambat dikumpulkan. Kalau terlambat pasti numpuk. 1 minggu, 2 minggu pasti numpuk, akan kesulitan di siswa tersebut. Nanti ada presensi di awal PJJ di Google Classroom. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu karena sudah diundang juga anak-anaknya untuk ke Google Classroom. Di sana juga ada conference, di sana ada linknya dan sebagainya. Saya berharap mungkin kalau Bapak Ibu bilang ada masalah atau yang lainnya ada hambatan, tolong komunikasi dengan kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Kita kerjasama karena semua demi kebaikan anak-anak kita semua. Saya harap dengan PJJ ini setiap hak anak-anak untuk belajar tidak terhalangi. Kita masih bisa mengajari mereka, anak-anak bisa belajar dengan baik. Kita saling mendukung satu sama lain. Dan saya percaya kalau ada kerjasama yang baik, semuanya akan lebih baik. Demikian presentasi dari kurikulum SMPK 3 Bina Bakti. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.